Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Putri Salsabila dengan NIM 220300354 Angkatan 2022, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, saya ingin menampilkan sebuah video singkat, video tentang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sehat. Baik. Pada hari ini kita masuk ke mata kuliah promosi kesehatan. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mau review dulu. Ada yang tahu nggak apa itu tentang promosi kesehatan? Nah, di video itu terlihat contoh proses belajar mengajar di mana ada guru dan siswa yang sedang berdiskusi mengenai pelajaran mereka. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa itu belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, belajar merupakan sesuatu yang berprogres dan memiliki tingkatan. Agar lebih paham, kita akan mendefinisikan belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tursan Hakim. Menurut Tursan Hakim, definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Sedangkan menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Nah, yang terakhir, definisi belajar menurut Supartinah Pakasih. Dalam buku Anak dan Perkembangannya, mengatakan pendapatnya antara lain, yang pertama, belajar merupakan suatu komunikasi antar anak dan lingkungannya. Yang kedua, belajar berarti mengalami. Yang ketiga, belajar berarti berbuat. Yang keempat, belajar berarti suatu aktivitas yang bertujuan. Yang kelima, belajar memerlukan motivasi. Yang keenam, belajar memerlukan kesiapan pada pihak anak. Yang ketujuh, belajar adalah berpikir dan menggunakan daya pikir. Dan yang terakhir, belajar bersifat integratif. Nah, materi selanjutnya itu ada tujuan belajar. Menurut Sadirman, secara umum ada 3 tujuan belajar. Yang pertama, yaitu untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi, selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pengetahuan akan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang, dan begitu juga sebaliknya, kemampuan berpikir akan berkembang melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari. Dengan kata lain, pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, tujuan belajar yang kedua itu ada menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu jasmani maupun rohani. Dalam hal ini, keterampilan jasmani adalah kemampuan individu dalam penampilan dan gerakan yang dapat diamati. Keterampilan ini berhubungan dengan hal teknis atau pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani cenderung lebih kompleks karena bersifat abstrak. Keterampilan ini berhubungan dengan penghayatan, cara berpikir, dan kualitas dalam menyelesaikan masalah atau membuat suatu konsep. Nah, tujuan belajar yang terakhir ada itu membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini, pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Dalam proses menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi anak didik, seseorang guru harus melakukan pendekatan yang bijak dan hati-hati. Guru harus bisa menjadi contoh bagi anak didik dan memiliki kecakapan dalam memberikan motivasi dan mengarahkan berpikir. Materi selanjutnya yaitu ada ciri-ciri belajar. Proses belajar dapat dikenali melalui beberapa karakteristiknya. Mengacu pada definisi belajar tadi, berikut adalah beberapa hal yang dapat menggambarkan ciri-ciri belajar. Yang pertama, ada perubahan tingkah laku. Terjadi perubahan tingkah laku melalui kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, membutuhkan waktu. Proses belajar umumnya membutuhkan waktu, tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu.
Yang ketiga, bersifat permanen. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau bersifat permanen. Yang terakhir ada lingkungan. Proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu ada pembelajaran. Pembelajaran yang diidentikan dengan kata mengajar berasal dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, ditambah dengan awalan pe dan akhiran an menjadi pembelajaran yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami seumur hidup seorang manusia, serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan. Mau dalam aspek kognitif juga dapat mempengaruhi perubahan sikap, yaitu aspek afektif, serta keterampilan, yaitu aspek psikomotor seorang peserta didik. Pengajaran memberikan kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja, sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Materi selanjutnya yaitu ada hakikat pembelajaran. Istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan atau desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Istilah sistem meliputi konsep yang sangat luas, sebagai misal seorang manusia, organisasi, mobil, susunan tata surya merupakan suatu sistem dan masih banyak lagi. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Pengertian sistem tidak lain adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi secara fungsional yang memperoleh masukan menjadi keluaran. Jadi, pembelajaran sebagai suatu sistem adalah proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar dengan susunan dan terjadi umpan balik di antara keduanya. Materi selanjutnya yaitu ada prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu motivasi. Kebutuhan akan pengakuan sosial mendorong seseorang untuk melakukan berbagai upaya kegiatan sosial. Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam dan luar individu. Yang kedua ada fokus. Ucapannya ringkas, langsung pada inti, pembicaraan tanpa ada kata yang memalingkan dari ucapannya sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, pembicaranya tidak terlalu cepat sehingga dapat memberikan waktu yang cukup pada anak untuk menguasainya. Yang keempat ada repetisi, yaitu senantiasa melakukan 3 kali pengulangan pada kalimat-kalimatnya supaya dapat diingat atau dihafal. Yang keempat ada analogi langsung, seperti pada contoh orang beriman dengan pohon kurma sehingga dapat memberikan motivasi, hasrat ingin tahu, memuji, dan mencela dan mengasah otak untuk menggerakkan potensi pemikiran atau timbul kesadaran untuk merenung dan tafakur. Yang keenam, memperhatikan keagamaan anak. Yang keenam, memperhatikan keragaman anak sehingga dapat melahirkan pemahaman yang berbeda dan tidak terbatas satu pemahaman saja, dan dapat memotivasi siswa untuk terus belajar tanpa dihinggapi perasaan jemu. Yang ketujuh yaitu memperhatikan 3 tujuan moral, yaitu kognitif, emosional, dan kinetik.
Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan, yaitu belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi semuanya. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.